isi dari konvensi 193 itu terhadap perlindungan pekerja platform terutama pengemudi ojol. ILO mengadopsi satu konvensi ketenagakerjaan internasional yang memang secara spesifik mengatur tentang pekerja di platform ini atau ekonomi platform. Jadi memang ini salah satu bentuk inovasi ya, karena kan sekarang kita mulai mengakui ada penggunaan teknologi yang mempengaruhi tempat kerja juga gitu. Eh, Isinya apa saja? Yang pasti ini seperti halnya eh, mandatnya ILO kayaknya ya, tetap ingin memastikan adanya kerja layak untuk pekerja di platform ekonomi ini. Makanya ini tetap saja mengcover hal-hal yang mendasar gitu ya, yang mengatur soal hak pekerja. Yang pasti tapi tentu saja lebih luas dari itu. Tapi yang intinya seperti misalnya harus ada jaminan terhadap hak-hak mendasar di tempat kerja gitu ya, yang 5 topik utama ILO tentang kebebasan berserikat, tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama, tidak boleh ada kerja paksa, tidak boleh ada pekerja anak, tidak boleh ada diskriminasi, dan isu kesehatan dan keselamatan kerjanya itu harus dipastikan. Tapi konvensi ini juga secara spesifik menyebutkan tidak boleh ada kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Jadi ini mulai di mainstreaming juga sebenarnya isu ini uh, ke dalam semua konvensi ILO, apalagi di ranah digital dan platform ini ya. Bukan berarti tidak ada pelecehan dan kekerasan juga di situ. Lalu tentu saja mengatur masalah remunerasi atau pembayaran hasil kerja dari pekerja di sektor platform ini. Jaminan sosial juga diatur di sana. Kemudian yang menarik adalah tentu saja konvensi ini juga berbicara soal dampak dari penggunaan sistem yang terotomatisasi, misalnya tentang algoritma yang digunakan untuk mendistribusikan pekerjaan kepada pekerja, gitu ya. Eh, Terkait dengan hal tersebut, tentu saja ada perlindungan data dan kerahasiaan gitu ya untuk data-data pekerja, itu juga harus dijamin. Lalu mengingat kekhususan dari platform ekonomi, konvensi ini juga mengatur soal bagaimana suspension itu diberikan kepada pekerja platform, ada aktivasi akunnya mereka untuk mendapatkan Hmm. pekerjaan, dan pemutusan hubungan dengan pekerja dan pemberi kerjanya. Capai adalah kalau ada perselisihan, Hmm. penyelesaiannya itu harus juga dipastikan ada akses untuk penyelesaian perselisihan. Hal yang krusial itu kan dalam konteks hubungan kerja ya. Pekerja ojol itu dalam konteks Indonesia misalnya masih dikategorikan sebagai atau tidak dianggap sebagai pekerja, tetapi sebagai mitra yang artinya memberikan implikasi tidak memiliki akses terkait dengan hak-hak mereka yang tadi disebutkan. Sementara di negara-negara lain, Malaysia, India, bahkan mungkin Filipina, mereka sudah mengkategorikan para pengemudi ojek daring ini sebagai pekerja. Nah, apa implikasinya bagi dalam konteks Indonesia ya? Apakah itu akan harus mengikuti konvensi ini? Dan kemudian artinya bahwa undang-undang yang sedang akan direvisi ini juga akan membuat referensi terhadap konvensi ini. Ya, sebenarnya cukup menarik ya, Mas. Ini banyak pertanyaan nih. Oh, kalau gitu sekarang kita kategorinya pekerja dong. Sebenarnya kalau dilihat di pasal 9 dalam konvensi ini, eh, di konvensi itu tidak mewajibkan pekerja platform itu dikategorikan sebagai pekerja. Jadi dia tidak mengimpos orang-orang yang bekerja di platform digital ini harus berada di dalam suatu hubungan kerja, gitu ya.
Ini yang menarik, mungkin Mas Taufik juga tahu ya, biasanya kan kalau Hmm. konvensi ILO itu pasti ada tarik menarik antara Hmm. pekerja dan pengusaha. Jadi memang mempertimbangkan kepentingan pengusahanya, kepentingan pekerjanya, kepentingan pemerintahnya juga dalam hal ini, termaksud melihat model bisnisnya. Maka di dalam konvensi 193 ini sebenarnya tidak diwajibkan itu adanya hubungan kerja dalam konteks pekerja di digital platform ini. Di situ dikatakan sebenarnya memang negara anggota kemudian memang dia harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan klasifikasi yang tepat atau benar untuk pekerja platform ini, gitu ya. Baik ada ataupun tidak adanya hubungan kerja tadi. Jadi misalnya mau diklasifikasikan sebagai mitra, itu sah-sah saja sebenarnya. Kalau pemerintah kemudian mengambil stand, oh kita tidak bisa menjadikan itu pekerja, tapi menjadikan itu tetap dalam hubungan bisnis dengan kemitraan, misalnya seperti itu tetap diperbolehkan sebenarnya dalam konvensi ini. Tapi tentu saja tetap mengingat bahwa hak-haknya tadi ya, mereka yang bekerja di digital platform atau platform ekonomi ini tetap harus dilindungi meskipun mungkin tidak ada hubungan kerja atau tidak tercatat sebagai pekerja formal, gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia kemarin misalnya, selain dari yang isu soal jaminan sosial, kan keluar juga tuh yang PP nomor 27 ya tahun Ya, 2026, yang 2026. sampai saat ini memang naskah resminya belum pernah dikeluarkan. Wah, Memang belum jadi ada ya. cuma ILO juga belum belum mempunyai itu ada. ya. Yang saya tahu juga belum. Kalau cari katanya masih dalam tahap apa sih, penyesuaian draft dan Oke. sebagainya, gitu ya. Artinya dia tidak Eh, ada kemungkinan peraturan presiden ini juga membuka peluang karena belum dirilis mengadopsi tidak hanya mengenai pembagian hasil, bagi hasil, tapi mm-mm, juga mm. termasuk hal-hal yang memang spesifik Harapannya sih seperti itu diutarakan ya, begitu cuma ya. kan kita nggak pernah tahu nih. Kan keluar sebelum 1 konvensi Mei ILO kan? diadopsi ya Mas, yaitu Iya Mei. betul. Saya nggak, masih ada kesempatan nih gitu kan, mumpung mereka belum mengeluarkan Belum merilis. naskah resminya, mungkin Iya, bisa saya cari-cari di mempertimbangkan Google aja juga nggak ada itu. Memang perlindungan belum ada perlindungan ya. lainnya, gitu kan. Jangan cuman soal apa Oke. namanya tadi, pembagian bagi hasilnya itu tadi ya, gitu, karena bagi hasilnya itu pun masih banyak jadi pertanyaan juga kan Iya, saya sebenarnya buat tanya para beberapa pengemudi ini. pengemudi ojol itu, Mm-mm. oke, dia ada yang ngikutin 8%, tapi kemudian in the expense of dia nggak akan sudah tidak lagi memberikan insentif-insentif lain gitu. Jadi Mm-mm. in total sih sebetulnya nggak ada perubahan Sama gitu aja. kan. Hmm, iya, Oke. pasti. Persen tuh gimana tuh? Yang Yang 8% itu permainan, sebenarnya permainan aplikasi sih. Jadi ditambahin biaya admin lain sebagainya. Jadi sama yang sebelumnya itu nggak jauh beda. Oh, oke, jadi jadi 8%, tapi dia ngambil dulu biaya administrasi gitu. Iya, betul. Sedikit banyak sama aja. Sama aja. Bukan lebih buruk tapi.